Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Fijianto. Saya dosen dari Prodi Diplomatika Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Dalam hal ini, saya akan membuat sebuah video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah keperawatan keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga ini adalah mata kuliah yang berada di semester 5 Prodi Diplomatika Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Bobot SKS untuk mata kuliah keperawatan keluarga adalah 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktik di laboratorium, dan 1 SKS di lab klinik. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisi tentang prinsip-prinsip keperawatan keluarga dan bagaimana cara memberi asuhan perawatan pada keluarga yang mengalami masalah kesehatan, yang berisiko mengalami masalah kesehatan, dan pada keluarga yang sesuai dengan tahap perkembangan. Capaian pembelajaran program studi pada mata kuliah ini adalah yang pertama terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada sikap, CPL Prodi adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius berdasarkan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, dan mampu bertanggung jawab terhadap praktik profesional, meliputi kemauan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional. Pada aspek pengetahuan, CPL Prodi adalah menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Pada keterampilan umum, CPL Prodi adalah menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, dan serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan, dan mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan, serta menemukan kembali data yang menjamin kesahihan. Pada aspek keterampilan khusus, CPL Prodi pada mata kuliah perawatan keluarga adalah mampu memberikan asuhan perawatan kepada individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat, baik kelompok yang sehat maupun kelompok yang sakit. Capaian pembelajaran mata kuliah perawatan keluarga diantaranya: capaian 1, mahasiswa mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan di keluarga. Yang kedua, mampu mengumpulkan data, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi aspek keluarga. Yang ketiga, mampu mengumpulkan data, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi aspek keluarga dengan masalah penyakit DM. Yang keempat, mampu memahami konsep keperawatan keluarga. Yang kelima, mampu memahami konsep kesehatan primer. Yang keenam, mampu memahami konsep keluarga sejahtera. Yang ketujuh, mampu memahami konsep teori dan model keperawatan keluarga. Yang kedelapan, mampu memahami tren dan isu keperawatan keluarga. Yang kesembilan, mampu memahami tren dan isu keperawatan keluarga dalam pandangan Islam. Yang kesepuluh, mampu memahami tren dan isu keperawatan keluarga dalam merawat anak stunting. Yang ke-11, mampu memahami konsep keluarga termasuk sumber daya keluarga. Yang ke-12, mampu memahami dokumentasi asuhan perawatan keluarga. Dari 12 CPMK diturunkan ke dalam 16 kali pertemuan dalam perkuliahan, terdiri dari 16 pertemuan pada perkuliahan teori dan 16 pertemuan pada perkuliahan praktikum di laboratorium. Materi yang akan disampaikan dari 12 CPMK diantaranya adalah konsep keperawatan keluarga, konsep pelayanan dasar, konsep keluarga sejahtera, konsep teori dan model keperawatan keluarga, tren dan isu keperawatan keluarga, tren dan isu keperawatan keluarga dalam pandangan Islam, tren dan isu keperawatan keluarga dalam merawat anak stunting, konsep sumber daya keluarga, dokumentasi asuhan perawatan keluarga, dan dokumentasi asuhan perawatan keluarga yang memiliki masalah kesehatan diabetes mellitus. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah perawatan keluarga, kami menggunakan dua metode pembelajaran. Untuk pembelajaran teori, kami menggunakan metode Student Centered Learning yang di dalamnya terdapat pembelajaran diskusi dan juga menggunakan
diskusi kelompok kecil yang disebut dengan small group discussion. Untuk pembelajaran praktikum di laboratorium, kami menggunakan metode simulasi dan demonstrasi. Dan kemudian ketika mahasiswa masuk ke dalam pembelajaran klinik, mahasiswa akan diberikan menggunakan probabilitas learning, menggunakan kasus pasien langsung yang ada di dalam keluarga. Penilaian kepada mahasiswa digunakan dengan menggunakan 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah melalui penilaian tugas, kemudian selanjutnya melalui penilaian sikap yang terdiri dari kehadiran dan keaktifan. Selanjutnya adalah melalui asesmen menggunakan tes tool, melalui ujian tengah semester, dan melalui ujian akhir semester. Bobot penilaian masing-masing asesmen tadi untuk tugas sebesar 30%, untuk sikap 10%, untuk UTS 30%, dan UAS atau ujian akhir semester adalah 30%. Nah, selanjutnya komponen penilaian untuk teori dan praktikum lab itu memiliki proporsi sebesar 65%. Untuk satu SKS klinik memiliki proporsi penilaian sebesar 35%. Penilaian klinik terdiri dari pre dan post conference 30%, ujian komprehensif 30%, LP dan laporan ASKEP 30%, serta sikap selama praktik klinik sebanyak 10%, sehingga total penilaian 100%. Dari kedua komponen penilaian itu dijumlahkan menjadi 100% penilaian untuk mahasiswa. Untuk penugasan mahasiswa, tugas yang harus dibuat oleh mahasiswa adalah makalah, resume, dan asuhan keperawatan keluarga. Untuk selanjutnya, akan saya tunjukkan cuplikan pembelajaran teori di kelas dan pembelajaran praktikum di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Ya. Pada perkuliahan hari ini adalah perkuliahan perawatan keluarga. Pembelajaran pagi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya materi kita pagi ini adalah materi tentang konsep keperawatan keluarga. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu kira-kira apa konsep keperawatan keluarga itu? Belum. Sedikit saja mungkin. Teman semua di sini punya keluarga? Punya. Nah, apa itu keluarga? Di dalam rumah ada siapa saja yang dalam keluarga? Ada ibu, ayah, ibu, dan anak. Nah, itu adalah sebuah keluarga, ya, keluarga yang ada di dalam rumah. Nah, selanjutnya, capaian pembelajaran pada yang dicapai pada materi di pagi ini adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keluarga, mahasiswa mampu memahami konsep keluarga, dan mahasiswa mampu menggunakan konsep keluarga dalam asuhan perawatan keluarga. Ya, nah, ini referensi yang nanti teman-teman semua bisa dijadikan acuan untuk menambah hasanah ilmuannya, karena tidak mungkin ya akan mendapat ilmu sebanyak-banyaknya hanya berada di kelas ini saja, tapi ini adalah sebuah referensi yang mungkin bisa teman-teman semua baca ya. Nah, ini keluarga. Kira-kira ketika melihat gambar ini terbayang dalam benak teman-teman semua, oh keluarga itu berarti apa sih? Ya, Apa, Mas? keluarga itu kumpulan orang-orang yang berada dalam satu rumah yang mempunyai satu darah yang sama dan keturunan yang sama. Satu darah yang sama dan keturunan yang sama. Ya, dalam satu keluarga. Ini contohnya bisa terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, tergantung dari keluarga apa sih yang ada di dalam rumah teman-teman semua. Ya, nanti itu masuk ke dalam tipe keluarga. Next ya, lanjut ya. Next. Ini definisi keluarga yang ini tadi teman-teman berpikir, oh tadi sudah benar ada yang menyebutkan dalam rumah itu terdiri dari berbagai macam anggota keluarga tadi. Terus kemudian ada ikatan perkawinan, ikatan darah, kemudian juga ada dalam ikatan kelahiran. Ya, ini yang pertama adalah menurut Friedman yang menjelaskan bahwa keluarga merupakan kumpulan individu didasarkan hubungan tali perkawinan, hubungan darah, dan tempat tinggal dalam satu rumah.
rumah. Coba yang menurut Dufal, Mbak Elsa, coba dibaca ya. Menurut Dufal, keluarga adalah kumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi, tujuan menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial yang kuat juga. Setiap anggota keluarga. Ya, setiap anggota keluarga. Jadi itu menurut Dufal. Nah, dari keempat pengertian keluarga ini, kira-kira ada yang sudah bisa menyimpulkan apa sih itu keluarga? Coba, Mbak Asra mungkin coba disimpulkan saja dari keempat definisi ini. Ya, disimpulkan saja. Jadi keluarga adalah sekumpulan individu yang didasarkan atas hubungan tali perkawinan, kemudian ada hubungan darah juga, dan di situ mempunyai peran masing-masing untuk menciptakan dan mempertahankan kejadian. Nah, ini adalah struktur keturunan keluarga. Yang pertama ada patrilineal, itu adalah struktur keturunan keluarga yang di mana hubungannya disusun melalui garis ayah dan ayah. Matrilineal melalui garis keturunan ibu. Kemudian struktur peran keluarga apa saja? Ayah berperan sebagai apa? Nah, sesuai enggak dengan yang ada di rumah teman-teman semua? Bahwa ayah itu ya sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah keluarga. Kemudian ibu pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak, terus pelindung keluarga dan juga sebagai pencari nafkah. Ada yang ibunya bekerja di sini? Ada. Itu berarti ibu juga berperan sebagai pencari nafkah tambahan ya. Kemudian Anda semuanya di sini, teman-teman semuanya di sini sedang berperan sebagai bagaimana teman-teman semua ini sedang berperilaku, sedang melaksanakan perilaku, sedang berperan sebagai anak yang tugasnya adalah salah satunya mengemban ilmu atau mencari ilmu sebanyak-banyaknya baik bagus berlaku ya hanya itu. Next, atau ada pertanyaan? Ya, selanjutnya adalah tipe keluarga. Nah, ini tadi yang membedakan antara keluarga satu dan keluarga lain itu mungkin berbeda. Yang pertama adalah keluarga inti. Apa keluarga inti? Ada yang tahu? Apa? Keluarga inti adalah keluarga ayah. Oke, pintar sekali bahasa ya. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja di dalam rumah. Jadi tidak ada keponakan, tidak ada kakek ataupun nenek, hanya ayah, ibu, dan anak. Mau seberapa banyak pun anaknya ya tetap namanya adalah keluarga inti atau nuclear family. Kemudian selanjutnya adalah keluarga besar. Oke, kalau keluarga besar berarti dalam satu rumah itu banyak orangnya. Artinya ada orang tua, ada kakek nenek, ada anak, ada mungkin sesepuh ya yang tinggal dalam satu rumah. Selanjutnya keluarga dia. Keluarga yang hanya terdiri dari suami istri saja, ada anak ya. Pintar sekali ya Mas, alhamdulillah ya. Kemudian single parent. Nah ini jelas kalau ini artinya single parent berarti orang tua dengan satu anak. Orang tuanya satu dengan anak ya. Anaknya bisa 2 atau 3, tapi orang tuanya sendiri baik bapak saja atau ibu saja. Ya, kemudian single adult. Ya, orang yang tinggal sendiri, dewasa, baik laki-laki atau perempuan tapi tinggal sendiri namanya single adult. Ya, single adult Mas ya. Bukan single parent, single tadi yang anaknya. Kemudian selanjutnya adalah jadi satu suami terdiri dari 2 istri yang lebih dari satu ya yang itu tinggal bersama. Itu adalah tipe keluarga tradisional. Nah, selanjutnya adalah tipe keluarga non tradisional. Nah, ini banyak macamnya. Dan ini
mungkin ada sering ditemukan di lingkungan teman-teman, tapi mungkin tidak disadari ya. Contohnya the unmarried teenage mother, ibu dan anak tapi tanpa ikatan nikah. Ada the parent family, orang tua tiri, ada ya. Kemudian common family, keluarga dan anak yang tidak ada hubungan saudara. Kemudian dengan marital heteroseksual cohabitating family. Nah, ini adalah keluarga yang hidup bersama berganti pasangan tanpa nikah. Ya. Ini mungkin hal yang tabu, tapi ini ternyata ada. Ini tapi maksudnya adalah keluarga non tradisional. Nah, selanjutnya adalah tahap perkembangan keluarga. Ini menurut Dupa. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa membayangkan, oh keluarga saya ini masuk dalam tahap apa ya? Itu. Yang pertama adalah pasangan baru menikah. Ini pengantin baru. Itu maksudnya adalah pasangan baru menikah, yang baru saja menikah ya, sampai dengan menanti kelahiran anak pertama. Nah, kemudian keluarga yang menanti kelahiran, Sutberi ini menanti kelahiran, kehamilan sampai dengan anak usia 2,5 tahun. Dan anak sekolah, sekolah ya, anak 2,5 sampai 5 tahun ya. Kemudian anak sekolah adalah keluarga dengan anak berusia 6 sampai berapa? 13 tahun. Kemudian anak dewasa, raja dulu 13 sampai 19 atau 20 tahun ya. Kemudian dewasa, pelepasan mulai dari 20 tahun sampai dengan anak pertama itu menikah dan meninggalkan rumah atau ikut dengan pasangannya, yaitu ukuran dari tahap perkembangan anak dewasa pelepasan namanya ya. Kemudian usia pertengahan itu adalah usia di mana ya ayah dan ibu itu sudah berusia antara 40 sampai 55 tahun. Kemudian tahap perkembangan usia lanjut adalah dalam keluarga ayah dan ibu itu sudah berusia 55 tahun ke atas, yang mulai pensiun, dia sampai dengan ditinggal pasangannya, sampai dengan usia ya, usia 55 tahun ke atas. Nah, ini adalah tahap perkembangan keluarga ya. Kemudian tugas keluarga dalam kesehatan ini. Jadi dalam keluarga itu hendaknya ada namanya tugas-tugas kesehatan dalam keluarga. Ini harus urut ya. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan. Selanjutnya mengambil keputusan yang tepat. Kemudian memberikan perawatan. Kemudian mempertahankan suasana di rumah atau memodifikasi lingkungan yang baik atau yang tepat ya. Kemudian mempertahankan hubungan di balik dan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, itu tugas keluarga dalam kesehatan ini harus terpenuhi. Selanjutnya, mari kita ada kuis ini, ya silahkan dibaca. Jika dalam satu rumah terdapat satu orang tua dan anak masuk tipe keluarga single parent, ini kenapa single parent? Karena ada satu orang tua, hanya ada satu orang tua dan anak saja. Oke. Single parent ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman membentuk kelompok. Ini bentuk kelompok masing-masing beranggotakan 6. Silahkan dibagi 6. Sekarang kita akan berdiskusi kecil ya. Diskusinya silahkan nanti teman kelompok itu membuat tentang konsep peran keluarga yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian sesuai dengan anggota atau keadaan keluarga pada salah satu teman dalam kelompoknya. Ya, misalkan dikaji tipe keluarganya apa, struktur perannya bagaimana, itu dipilih salah satu teman untuk dikaji ya, seperti itu. Oke, silakan, ayo teman-teman berdiskusi. Silakan satu kelompok memaparkan hasil diskusinya tentang konsep keluarga pada salah satu teman anggota kelompok. Siapa yang mau menyampaikan? Kelompok ini atau kelompok sini? Dibacakan.
hasil diskusi dari kelompok kami, itu struktur keturunan keluarganya Malang itu mengikuti garis keturunan ayah Atau disebut apa itu? patrilineal. Oke, keluarga ayah. Terus, ini berarti perkuliahan kita di pagi ini sudah selesai ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya adalah dengan praktek perawatan keluarga dengan mempraktekkan mengkaji salah satu keluarga. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita praktekkan adalah mengkaji asuhan perawatan keluarga. Nanti setting mengkaji asuhan perawatan keluarga itu kalau di komunitas itu kita mengkaji keluarga di rumah ya. Jadi bukan setting di rumah sakit atau setting di klinik, tapi kita mengkaji keluarga dalam di rumahnya seperti ini settingnya ya. Nah kemudian yang dikaji adalah yang pertama data keluarga, kemudian data anggota keluarga, kemudian tadi tentang konsep keluarga, struktur keluarga, struktur peran, struktur keluarga, fungsi keluarga, dan sampai dengan nanti pemeriksaan fisik ya. Oke, sekarang akan saya coba praktekkan bagaimana cara mengkaji keluarga di setting rumah ya, atau di rumah. Nanti Mas Riki ini berperan sebagai kepala keluarga atau ayah ya. Kemudian yang sebagai ibu Mbak Azra sebagai ibu ya. Kemudian Mbak Elsa, Mbak Sasa, dan Mas Hanan ini sebagai anak ya. Oke. Bisa kita mulai ya. Ya. Begini ya. Jadi ketika kita ke keluarga itu tidak langsung ujung-ujung langsung tanya-tanya, tetapi kita orientasi dulu ya. Orientasi, kemudian fase kerjanya adalah mengkaji, kemudian fase koordinasi. Orientasi, jangan lupa. Assalamualaikum, ya, Bapak, Ibu, perkenalkan saya perawat Budi, misalkan, kemudian saya perawat Azra atau saya perawat Riki. Nah itu memperkenalkan kepada keluarga. Saya mahasiswa dari Diplomatika Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Di sini tujuan saya sini mau mengkaji keluarga Bapak, ya, karena saya mendapatkan data dari Kantor Kesehatan Desa bahwa ini ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan, yaitu anak Bapak itu mengalami sakit bronchopneumonia ya, ya Pak ya. Nah itu makanya kami akan mengkaji dari keluarga Bapak dan Ibu ya. Bisa kita mulai Pak? Pak, omnya Pak dan Ibu tadi sudah saya kaji ya, bahwa hasilnya di sini Bapak Riki sebagai kepala keluarga, Ibu Azra sebagai anggota keluarga, dan struktur keluarga dan keluarga ayah, struktur perannya ayah sebagai mencari rezeki, dan itu keluarganya keluarga inti ya, karena ini kerjanya anak-anak tidak ada anggota keluarga yang lain ya. Jadi seperti itu cara mengkaji keluarga ya. Selanjutnya silakan salah satu mahasiswa mencoba mengkaji keluarga seperti tadi ya. Nah, jangan lupa setelah selesai terminasi dulu ya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu sehingga bisa mendapatkan data, dan nanti akan coba saya merumuskan diagnosa perawatan masalah perawatan yang ada pada keluarga Bapak ya, untuk menentukan intervensi selanjutnya. Selanjutnya siapa yang mempraktekkan? Coba kaji. Mbak Azra ya, seperti itu ya. Oke, silahkan Mbak Azra mencoba melakukan pengajian. Nah, saya sebagai kepala keluarga atau sebagai yang sebagai keluarga. Silahkan Mbak Azra bisa menggunakan contoh format ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Azra, saya mahasiswa dari Diplomatika Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan. Ya. Ya, di sini saya akan melakukan pengajian untuk perawatan keluarga dari keluarga Bapak Riki dan Ibu Sasai. Ya. Ya. Nah, di sini nanti saya akan melakukan pengajian sesuai dengan format yang sudah saya bawa. Nah, di sini nanti ada data keluarga dan juga untuk menentukan struktur keturunan keluarga, struktur peran keluarga, tipe keluarga, fungsi keluarga, tahap perkembangan keluarga, dan juga ada tugas keluarga dalam masyarakat. Dan nantinya untuk hasil akhirnya saya akan merumuskan diagnosa keperawatan mengenai masalah kesehatan apa yang ada di dalam keluarga itu juga Bapak. Apakah itu Bapak Iya. Baik, kalau gitu saya sekarang ya Pak. Ya, langsung ke itu aja Pak, coba yang di sini saya akan melakukan pengajian untuk berperan dan juga di keluarga ya Pak, Bu. Untuk ayah di sini Pak Riki. Pak Riki masih bekerja gitu. Masih bekerja. Yang mencari aktif dan nafkah gitu. Masih mencari nafkah ya Pak. Untuk ibunya apakah bekerja juga apa jadi bekerja? Masih mengasuh anaknya ya. Ini usia remaja ya Bu ya? Iya Pak. Itu berarti usia. Yang pertama yang siapa? Yang perempuan usia 20 tahun. Oh iya, usia remaja. 15, langsung semua ya. Oke. Terus lanjut. Kemudian untuk tipe keluarganya ini dalam satu rumah ini terdiri dari ibu bapak sama anak atau ada keluarga? Baik, kemudian saya akan sampaikan untuk hasilnya. Jadi untuk struktur peran keluarga, ayah ibu mencari nafkah dan ibu mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Kemudian anak ini berperan sebagai anak remaja yang usianya 20 tahun dan 15 tahun ya. Kemudian untuk tipe keluarganya itu ada keluarga inti ya, karena di sini dalam rumah itu terdapat ayah, ibu dan juga anak. Ya. Dan nanti dari hasil pengajian ini saya akan mendiagnosa masalah kesehatan apa yang ada di dalam keluarga ini. Seperti itu. Baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Saya pamit. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak. Tadi sudah kita coba praktekkan, Mbak Asli coba praktekkan. Kira-kira apa? Ada yang kurang dari proses praktek pengajian tadi? Ada yang kurang tidak? Tidak. Jadi mengkaji keluarga itu kita patokannya adalah format pengajian ini. Tetapi ketika kita mengkaji keluarga ya tidak letterlock sesuai dengan apa yang ada di format ya. Tapi mengkajinya adalah seperti kita ngobrol biasa, tapi dengan panduan format pengajian ini. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk praktikum pengajian keluarga? Cukup ya, oke. Kalau cukup sudah jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini belum bisa buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi cuplikan pembelajaran teori di kelas dan pembelajaran praktikum di lab. Ya, selanjutnya saya Divujianto, dosen Prodi Diplomatika Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekalongan, mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai sertifikasi dosen Kemdikbudristek sesi kedua tahun 2023 dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekalongan serta teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa. Demikianlah video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya Divujianto dari Prodi Diplomatika Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila fisabil haq, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.